Halo, jumpa lagi di Oki Rizan Channel. Kali ini kita akan mencoba menerapkan konsep asosiasi dan agregasi ke dalam sebuah program. Nah, adapun konsep asosiasi atau agregasi adalah memungkinkan kita bisa menghubungkan satu buah kelas dengan kelas yang lain. Nah, nanti efeknya ataupun manfaatnya adalah kita bisa menghemat properti ataupun fungsi yang ada di sebuah kelas, yang mana sebuah kelas tersebut bisa menggunakan dari kelas yang lain. Nah, tentunya konsep ini hanya bisa diterapkan pada program yang disusun dengan prinsip Object Oriented Programming. Nah, sekarang kita langsung saja lihat ke dalam contoh programnya. Dan di sini sudah disiapkan satu buah program, ya. Dan di sini sudah tampil ada dua buah kelas, namanya kelas alamat yang kelas yang pertama, dan yang kedua disebut dengan kelas penduduk. Nanti dari kedua ini kita akan lihat bagaimana sih kedua buah kelas ini bisa saling berhubungan dan di mana sih keuntungannya. Nah, untuk pertama kita lihat dulu untuk kelas alamat. Di kelas alamat ini sudah disiapkan ada 4 buah properti, yaitu ALM, cap, kode, dan prof, ya. Sebagai menyebutnya ini adalah parameter yang fungsinya nanti akan menampung data yang dikirimkan oleh si objek. Kemudian di dalam kelas alamat ada 4 buah atribut yang disiapkan, yaitu ALM tinggal, cap kota, kode pos, dan provinsi. Ini untuk atributnya. Kemudian juga di dalam kelas alamat sudah disiapkan ada namanya satu buah konstruktor, yang mana fungsinya adalah untuk mengambil data dari parameter ataupun properti yang akan dimasukkan ke dalam atributnya di sini. Ya, ini untuk kelas alamat. Nah, sekarang kita lihat di kelas penduduk. Untuk yang kelas penduduk sendiri, kita lihat dia punya ada 1, 2, dan 3. Ada 3 buah properti, yaitu NIK, NM, PJK, dan AL. Ada 4 properti ya, ada 4 properti yang disiapkan, ada NK, NM, PJK, dan AL. Nah, kita lihat, saya balik ke alamat dulu di sini. Ini tipenya sama-sama sebenarnya string. Tipe string untuk yang parameternya ini juga string. Nah, cuman bedanya ini sama ya. Nah, bedanya di AL ini di belakang dia bukan pakai tipe data, tetapi merujuk sebuah nama lain, namanya alamat. Nah, apa ini? Ini adalah nama kelas ini. Jadi AL ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara kelas penduduk dengan kelas alamat. Jadi menggunakan perintah inilah kita bisa berasosiasi dengan sebuah kelas lain. Dan sini artinya kelas penduduk kita asosiasikan dengan kelas alamat menggunakan perintah AL ini.
ya. Kita lihat di dalamnya, di dalam kelas penduduk ini ada 3 buah variabel, nick, nama pekerjaan. Nah, kemudian lihat di dalam variabel ataupun atribut ART, di sini yang kita hubungkan adalah kita mengambil satu buah ini kelas ya, kelas dari kelas alamat. Kemudian ini di kelasnya sudah disiapkan yang nantinya akan menampung data yang dari alamat gitu. Nah, jadi intinya adalah ini yang perintah untuk menghubungkan antara kelas penduduk dengan kelas alamat. Kita siapkan satu buah atributnya, di mana isinya adalah untuk menghubungkan isi dari alamat ini. Dan juga di kelas penduduk kita siapkan ada untuk perintah memasukkan data ataupun properti dari atributnya. Nah, sekarang kita lihat contohnya di dalam program utama. Di program utama kita sudah siapkan ada 2 buah objek, namanya PKP sama ANI. Masing-masing ini fungsinya adalah untuk objek dari masing-masing kelas. Ada kelas untuk objek dari kelas alamat dan ada objek untuk kelas penduduk. Dan di sini sebagai contoh kita sudah langsung masukkan data. Yang pertama ini ada alamat, ada kabupaten, kode pos, sama provinsi. Ini mengikuti properti yang disiapkan di kelas alamat ya. Ini isinya sama, kelas alamat. Sama isinya sama propertinya sudah dimasukkan. Nah, kemudian di objek dari ANI ini merupakan kelas penduduk ceritanya ya. Kelas penduduk. Nah, diisi dengan nick, NK ini untuk nicknya, NM untuk alamatnya, ya dimasukkan ke sini, dan PKJ ini untuk kerjaannya, dan yang terakhir adalah diisi dengan objek dari kelas alamat. Jadi inilah juga menunjukkan contoh bagaimana sebuah objek dari kelas lain dia berasosiasi dengan kelas lain. Ya, PKP ini merupakan nama objek dari kelas alamat. Sehingga nanti efeknya adalah objek dari kelas ANI ini bisa mengambil menggunakan seluruh dari kelas alamat sebutannya. Nah, apa contohnya? Kita bisa lihat di form utamanya ini. Di sini pada saat dicetak, yang dipanggil semuanya adalah objeknya dari penduduk. Tapi pada saat kita mau mencetak alamat, maka objek dari kelas ANI ini dia menggunakan data yang diambil dari kelas alamat, yang mana dia tulisannya begini nih, ALT, ANI, ALT, alamat tinggal. Dia baca yang ini ya, dia baca yang ini, kemudian dia baca ke sini ya. Jadi dia ngambil data yang ini dan bisa tampil gitu. Ini pada saat kita jalankan sekarang tulisan ini. Nah, munculnya seperti ini, muncul nick, nama, dia mengambil dari sini ya, nick sama namanya mengambil dari sini. Kemudian alamat, kota sama provinsi dari objek ini dia mengambil menggunakan atribut yang ada di kelas alamat. Ya, diambil dari sini. Jadi dia berhubungan sama kelas yang ini, objek ini. Ini yang disebut dengan asosiasi. Artinya manfaatnya adalah sebuah kelas lain itu tidak perlu membuat atribut yang sama dengan kelas yang lain. Dia cukup pinjam, cukup berasosiasi namanya, cukup digabungkan, cukup dihubungkan, dan lebih bisa menghemat baris perintah ataupun atribut ataupun properti di kelas sendiri. Oke, kira-kira demikianlah contoh penerapan konsep asosiasi ataupun agregasi di dalam sebuah program. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Tunggu saya dan sampai jumpa lagi. Bye.